Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man nahaja nahjau ila yaumiddin. Amma ba'd.
Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah kita dipertemukan di rumah Allah yang ada di dunia ini, rumah Allah yang bernama Masjid Al-Aqsa. Kita berharap, berdoa kepada Allah agar pertemuan kita pada siang ini berujung pada pertemuan kita kembali di rumah Allah yang ada di langit, di akhirat nanti, di rumah Allah yang namanya surga tertinggi, Firdaus Al-A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula setelah itu kita sampaikan salam dan salat kepada qudwah kita, uswah kita, idola kita dalam hidup ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan hamba-hamba Allah yang istiqomah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mewafatkan kita semua dalam kondisi kita istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah Jumat kita pada siang ini adalah menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Ya, masih kurang lebih 20 tahun lagi. Tapi itu perlu persiapan. Dan mari kita bertekad, kita berazam untuk ambil peran, untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kalau kita perhatikan, visi Indonesia Emas 2045 adalah gagasan yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur nanti pada tahun 2045. Kalau kita kembalikan kepada bahasa Al-Quran, maka ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, surat 34 ayat 15, yang cuplikannya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri, sebuah negara yang aman, nyaman, sejahtera penduduknya, dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha Pengampun. Itu dambaan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa dan beriman. Kita ingin Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau bisa sebelum 2045, itu harapan kita semua. Atau paling tidak 2045 itu menjadi cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas. Dan kemudian kita sudah diwanti-wanti, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa ayat 9. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di belakang mereka, keturunan mereka dalam keadaan lemah kehidupannya. Dan oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan bertutur kata yang benar.
Jadi Allah ingatkan dalam ini, hendaknya kita meninggalkan generasi yang tidak lemah, generasi yang kuat, yang kokoh dalam semua aspek kehidupannya. Bukan hanya sisi akidah, ideologi ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, hukum, semua sisi kehidupan. Menurut ayat ini hendaknya kita upayakan generasi yang kokoh, yang kuat. Ini PR kita semua sebagai orang tua, sebagai generasi pendahulu untuk anak cucu kita, bagaimana kita mewujudkan generasi yang akan datang, generasi yang kokoh, kuat ya, iman, Islam, ihsan, dan tentunya semua sisi kehidupan. Kemudian kalau kita belajar dari Al-Quran, ada salah satu surat dalam Al-Quran yang sebenarnya kita bisa mengambil inspirasi dari surat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Surat Quraisy. Mungkin banyak di antara kita yang hafal dengan surat ini karena termasuk surat yang pendek. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dalam surat ini Allah tegaskan bahwa bangsa Quraisy, di mana Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari bangsa Quraisy, punya tradisi, punya kebiasaan, yaitu mengadakan perjalanan bisnis, perjalanan niaga. Untuk apa? Kita tahu dari sisi SDA, sumber daya alam, Mekah adalah tanah yang tidak berharga, kering, kerontang, tandus, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagaimana kita di Indonesia yang alhamdulillah subur. Tinggal bagaimana pengelolaannya. Jadi kalau kita melihat bangsa Quraisy, sumber daya alam tidak punya, namun SDM, sumber daya manusianya mau berpikir, melihat kondisi yang kering tandus tanahnya, mereka ingin punya cita-cita menjadi bangsa yang juga hidup sejahtera, hidup nyaman. Oleh karena itu mereka berpikir, mau tidak mau mereka harus keluar dari wilayah tempat mereka tinggal, mencari sumber income, pendapatan di luar. Dan begitulah bangsa Quraisy mengadakan perjalanan niaga, bisnis tidak tanggung-tanggung sepanjang tahun. Rihlatash shita'i was-sayf. Musim dingin ada perjalanan bisnis, musim panas juga mereka melakukan perjalanan bisnis. Ketika musim dingin, cuaca dingin, mereka mencari daerah wilayah yang lebih hangat, ke selatan, ke negara Yaman. Namun kalau di musim panas, cuaca panas, mereka mencari daerah wilayah yang dingin, yang adem, ke Syam, sekarang dikenal dengan negara Suriah. Intinya betapa mereka berusaha untuk memakmurkan, untuk mensejahterakan bangsanya yang dari sisi sumber daya alam tidak memadai, dari luar mereka datangkan dengan berniaga dan sukses. Bayangkan, dalam sejarah catat, sekali perjalanan kafilah dagang mereka itu dicatat kurang lebih 100, bukan kontainer, kalau sekarang kontainer, 100 kontainer zaman dulu, yaitu 100 onta. Kalau dikalkulasi, dikonversi dengan dolar,
atau rupiah lebih mudahnya, itu sekali perjalanan sekitar 160 miliar nilai total perdagangan mereka, dan itu sepanjang tahun. Jadi bisa kita kalikan betapa besarnya omset bisnis yang dilaksanakan oleh bangsa Quraisy. Istri Rasulullah Khadijah saudagar kaya raya, dan dalam Quran disebutkan ada seorang yang tajir kabir, pedagang besar bernama Utsman, tapi bukan Utsman bin Affan sahabat, namanya juga Utsman Al-Quraisy, bangsa Quraisy. Ini yang mereka yang ketika itu berhaji, haji udah ada, cuma mengalami penyimpangan dari peninggalan Nabi Ibrahim. Cukup donasi itu dari yang namanya Utsman, dan nggak tanggung-tanggung. Jemaah haji itu dijamu dengan menu yang luar biasa. Sarit itu seperti roti dikasih kuah daging, pokoknya menu yang number one, yang nomor satu, yang top markotopnya ketika itu. Cukup satu orang, saking kayanya Utsman Al-Quraisy tersebut. Oleh karena itu kita tahu juga dalam sejarah Islam dengan dua sahabat yang mulia, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, bisa membackup kebutuhan dana dakwah Rasulullah SAW. Secara garis besarnya dua orang sahabat ini, walaupun tentu sahabat-sahabat yang lain juga banyak menyumbangkan donasinya. Namun pelajaran yang kita petik adalah, kalaulah bangsa Quraisy yang daerahnya, wilayahnya kecil, ketika itu tidak jadi perhatian negara superpower Persia maupun Romawi, tapi kemudian bisa menjadikan rakyatnya, bangsa Quraisy, sejahtera, nyaman, tentunya kita juga berpikir bagaimana dengan Indonesia yang sumber daya alamnya melimpah ruah, sumber daya manusianya juga melimpah ruah. Tentunya kita seharusnya lebih mampu, dan kita punya kesempatan kurang lebih 20 tahun, kalau bisa lebih cepat lagi, untuk mewujudkan Indonesia emas. Dan ada satu PR, dan ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Furqan ayat 74, yang selalu kita lantunkan, selalu kita panjatkan doa ini, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita selalu berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup, anak keturunan sebagai penyejuk kehidupan kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sungguhnya kepemimpinan itu dimulai dari rumah kita. Rumah kita adalah sumber lahirnya kepemimpinan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini PR kita semua, tapi kita harus optimis. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala, kita optimis 2045 akan terwujud Indonesia emas. Dimulai dari hari ini kita berupaya untuk mewujudkan dan berkontribusi yang membuat gemas bangsa-bangsa lain, dan sekaligus menghilangkan rasa cemas kita sebagai orang tua dan generasi terdahulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma anil haqqu haqqan warzuqna ittiba'ah wa adil batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amitna bisabilik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala kulli ni'am yazidukum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sau sukufakum fa'inna tasbihata sukufi bin tamamis salat. Lurus rapat karena itu merupakan bagian dari kesempurnaan sholat kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين
ما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناهم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام